pada waktu saya bertanya apa maksudnya api itu Tuhan, yang dimana Bapak Prabowo melewati api itu, tapi dia tidak terbakar. Jadi begini kata Tuhan tentang Pak Prabowo, api itu. Bapak Prabowo ini telah melewati api di dalam hidupnya. Api ini maksudnya apa? Yaitu api pemurnian. Pemurnian hidupnya, saudara. Dan Tuhan menggambarkan Bapak ini seperti Musa pada zaman bangsa Israel, di zamannya Musa. Musa itu, saudara, adalah orang Israel yang pada waktu kecil harus disingkirkan ibunya ke Sungai Nil, lalu karena pertolongan dan rencana Tuhan yang tidak pernah gagal untuk bangsa Israel, itu bayi diambil dari Sungai Nil sama putrinya Firaun, lalu diasuh sama putri Firaun di istana Mesir. Jadi dia diangkat sebagai anak, dibesarkan dengan segala budaya Mesir, saudara. Ya, nah setelah si Musa ini besar dan menjadi dewasa, si Musa ini sadar bahwa dia ini adalah orang Israel. Jadi walaupun dia dibesarkan jauh daripada lingkungan aslinya dari mana dia berasal, yaitu dari bangsa Israel, dari komunitas Israel, walaupun dia masa kecilnya, masa kanak-kanaknya, masa remajanya, mungkin masa mudanya dibesarkan di istana raja, di tempat komunitasnya Mesir, dengan dibesarkan dengan budaya Mesir, mindsetnya, bahasanya Mesir, saudara. Tetapi Musa tidak kehilangan jati dirinya. Jadi Musa masih memiliki identitas sejati, sense of identity yang sejati. Dia tahu bahwa dirinya adalah sebenarnya orang, walaupun penampakannya di luar dia orang Mesir, tetapi di dalamnya dia adalah Israel sejati. Jadi ketika dia keluar melihat bangsanya, bangsa Israel ditekan, diperhamba, disiksa untuk kerja rodi, membangun Sphinx atau membangun Mesir, kerajaan Mesir, saudara ya, di mana pada waktu itu bangsa Israel menjadi budak di Mesir. Nah, dia melihat penderitaan rakyatnya sendiri. Sampai suatu hari dia melihat suatu kejadian, mandornya yang adalah orang Mesir itu memukulin bangsa Israel yang sedang bekerja pada saat itu. Melihat hal itu emosinya si Musa ini, saudara, bergejolak gitu, saudara. Akhirnya dia membunuh dengan, jadi sifat kepahlawanan itu, sifat heroik itu, sense of justice ya, rasa ingin menegakkan, rasa belas kasihan pertama, ingin membela umatnya, karena rasa belas kasihan kepada umatnya karena umatnya tertindas oleh bangsa Mesir. Dia melihat hal ini, jadi rasa untuk menolong, rasa seorang pahlawan yang ingin membantu, ya, itu akhirnya emosinya pun bekerja. Jadi di tengah-tengah emosinya sebagai manusia, sebagai anak muda pada waktu itu, Musa akhirnya membunuh orang Mesir tersebut demi membela umatnya, yaitu sesama orang Mesir. Nah, disinilah sebagai manusia, si Musa walaupun sudah dipersiapkan Tuhan untuk menjadi deliver, penyelamat daripada umatnya bangsa Israel, tetapi di tengah-tengah proses itu, saudara, dia mengalami suatu pencobaan atau kesalahan. Ya, dia masuk di dalam pencobaan. Walaupun niatnya baik, tapi tindakannya memang salah. Dan akibatnya karena dia dengan emosi membunuh orang tersebut, saudara, rupanya ada yang melihat. Ada yang melihat kejadian itu. Musa menyembunyikan tubuh atau mayat daripada mandor Mesir tersebut di pasir, entah di mana, saudara. Diperhatikan, diawasi oleh sesama orang Israel. Nah, suatu hari dia melihat, dia jalan-jalan lagi mengawasi kembali para budak-budak bangsa Israel yang sedang bekerja membangun kota Mesir, saudara. Dia perhatikan
ada dua sesama orang Israel itu sedang bertikai, sedang ribut. Jadi lagi-lagi jiwa kepahlawanannya, jiwa kepemimpinannya secara natural, saudara, itu bergejolak kembali, muncul kembali. Akhirnya saudara, ya jadi ini sudah sifat dasar seorang pemimpin. Ya otomatis dia siap atau tidak itu keluar dengan sendirinya, saudara. Kadangkala ya seseorang digerakkan oleh emosi sesaat dan akhirnya tuh jatuh dalam perangkap, itu bisa. Tapi bukan berarti dia, saudara, memiliki sifat jahat, tidak. Dia hanya berada di tempat yang salah kadangkala, terus juga atau digerakkan oleh emosi pada saat itu. Jadi emosinya lebih tinggi daripada akal nalarnya atau hikmatnya, begitu. Lalu dia melerai dua orang Israel yang sedang bertikai tersebut. Nah, rupanya pada waktu dia sedang bilang ini, aduh kalian jangan saling bertikai, kalian kan sesama saudara, harus saling menopang satu dengan yang lain. Kira-kira begitulah, saudara, nasihatnya si Musa kepada dua orang Israel yang sedang bertikai ini. Nah, salah satu orang yang bertikai tersebut mungkin ada yang tidak suka si Musa. Mungkin ada yang melihat apa yang Musa kerjakan pada waktu dia membunuh bangsa Mesir tersebut. Nah, ini orang cari muka gitu, saudara. Diadukanlah si Musa kepada raja Mesir. Apa yang dilakukan si Musa? Bahwa si Musa telah membunuh orang Mesir. Wah, saudara, sekarang Musa ketakutan. Musa akhirnya ketakutan akan dibunuh. Dia berarti tahu ya raja Mesir itu seperti apa. Jadi dia lari, menjadi pelarian dari Mesir. Dia lari, saudara, ke tanah Midian. Dia melarikan diri. Dia menjadi seorang buronan. Dia menjadi seorang pelarian. Dia meninggalkan negeri di mana dia dibesarkan, di mana keluarganya berada dan keluarga angkatnya berada. Dia harus menjadi pelarian dan menjadi orang asing oleh kesalahan yang dia buat. Nah, saudara, Tuhan mengumpamakan Bapak Prabowo seperti keadaan si Musa. Saya tidak tahu di mana kesamaannya, tapi kesamaannya adalah seperti ini. Kita ingat bahwa Pak Prabowo pernah harus meninggalkan Indonesia dan tinggal di Jordan selama saya tidak tahu persis berapa tahun. Jadi ceritanya dia tinggal di Jordania itu, saudara-saudara, meninggalkan negeri asalnya sebagai warga negara Indonesia. Dia tidak boleh, menurut sejarah yang saya baca, tidak boleh tinggal di Indonesia. Kalau tidak, dia harus ditangkap atau harus dipenjara atau mempertanggungjawabkan perbuatannya yang pada waktu itu berhubungan dengan peristiwa 98. Kira-kira begitulah ceritanya. Ya, saudara, ini bukan satu hal yang baru lagi bagi kita. Nah, saya sebagai warga negara biasa menganggap pada waktu itu bahwa Pak Prabowo adalah dalangnya atau biang keladinya, bukan? Begitu. Tetapi dengan mimpi ini Tuhan membukakan suatu kebenaran yang sebenarnya yang kita tidak bisa dapatkan dari umum, tapi kecuali kalau Tuhan sendiri menyatakan kepada kita. Ibaratnya itu breaking news dari surga, gitu, saudara. Jadi Tuhan katakan bahwa Pak Prabowo ini hampir sama persis dengan Musa. Jadi Pak Prabowo pada waktu dia menjadi panglima tentara itu, saudara ya, dia kan sebagai prajurit. Di atas dia ada lagi di atas dia. Jadi saudara, sebagai seorang tentara itu sistem kepemimpinan itu, saudara, dari bawah ke atas gitu loh, saudara. Apakah itu istilah linear atau apa gitu ya, saudara. Tapi artinya kalau bawahan itu saudara, kita nggak punya pilihan. Apapun itu perintah komandan, perintah jenderal, perintah yang di atasnya, sebagai seorang bawahan tidak peduli kedudukannya apa, titelnya apa, tetapi selagi di dalam suatu militer, ketika di atasannya memerintahkan sesuatu
kan di atasnya Bapak Prabowo pada waktu itu sebagai kedudukan sebagai panglima tentara gitu ya saudara, itu kan ada jenderal. Nah jenderal ini ada lagi pemimpinnya, ada lagi yaitu apa, presiden gitu loh saudara ya. Nah presiden ini apalagi di atasnya anggota MPR gitu saudara ya. Jadi kita lihat itu ada jenjang. Jadi Pak Prabowo pada waktu peristiwa 98 dia tidak mengatur suatu keputusannya sendiri, tapi dia menjalankan tugas daripada komandan atau tugas daripada atasan. Kita tidak tahu hari itu yang menjadi sumber komandan atasannya itu siapa, hanya Tuhan yang tahu ya saudara. Tapi ini yang Tuhan nyatakan, bahwa sebagai seorang prajurit dia harus tunduk apa yang diperintahkan kepadanya. Dia tidak datang dengan suatu ide. Dia tidak bebas melakukan apa saja yang dia lakukan menurut pikirannya. Tidak bisa seorang prajurit tentara saudara di militer seperti itu. Dia harus mengikuti perintah atasan. Dan kita tahu di atas Pak Prabowo ada lagi gitu saudara. Di atasnya bosnya Pak Prabowo ada lagi saudara. Jadi dia ini menjalankan perintah. Nah, Tuhan katakan dia ini ada sebagai semacam kayak tumbal. Ini jadi kayak korban kambing hitam sebenarnya. Dia mengitu perintah atasan, begitu ya saudara. Jadi dia melakukan apa saja yang diperintahkan, tapi dia mungkin tidak sadar efek daripada perbuatannya. Maksud hati dia benar, dia taat kepada pemerintah karena dia nggak punya pilihan, gitu ya. Karena sebagai seorang prajurit dia harus taat kepada komandan, perintah atasan. Jadi dia harus lakukan apapun itu saudara ya. Entah apapun itu hanya Tuhan yang tahu. Itu peristiwa gelap di masa pemerintahan kita. Lalu apa akibat daripada itu saudara? Ya, berita-berita yang kita dengar, berita-berita yang masuk, yang diberikan makanan yang disuguhi kepada kita lewat berita-berita. Kita tahu itu menunjuk ke arah Pak Prabowo. Sampai saat detik ini pun kita masih dengar-dengar lagi saudara, selama masa kampanye ini itu masih diungkit-ungkit lagi. Tapi saya mau berikan sesuatu kepada masyarakat Indonesia. Sudah waktunya kita bangsa Indonesia sebagai rakyat biasa. Ini bukan zamannya kita gampang dibodoh-bodohin atau asal percaya apa kata publik, percaya saja apa kata koran, apa kata media, apa kata politisi, apa kata sosial media. Sudah waktunya sebagai rakyat Indonesia kita ini semakin pintar. Anak-anak muda kita tuh semakin pintar, apalagi dengan open news, internet yang kita bisa dapatkan saudara secara bebas kapan saja. Artinya kita bisa dapat berita itu. Bukan hanya itu saja saudara, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mendengarkan breaking news dari surga. Kita harus dapatkan suatu berita yang benar dari Tuhan supaya kita tidak gampang dikambing hitamkan, diadu domba oleh sosial media, oleh berita ya saudara. Karena sistem yang ada saat ini kita sudah tahu, dan ini bukan satu rahasia, bahwa para orang-orang yang berkepentingan di dunia, mereka yang adalah para elit global, pemerintah-pemerintah dunia, pemerintah bangsa-bangsa, mereka menguasai sosial media, menguasai media, televisi, semuanya. Dan mereka akan menggunakan itu sebagai alat propaganda untuk mendapatkan dan melakukan agenda-agenda mereka. Jadi itu sebabnya di akhir zaman ini kita perlu suara Tuhan, kita perlu ada rasa takut akan Tuhan, kita perlu banyak berdoa. Kita perlu melibatkan Tuhan untuk memberikan kita pencerahan, memberikan kita pendengaran, memberikan kita mata yang betul-betul untuk melihat kebenaran yang sejati. Untuk mendengar berita yang sejati, mendengarkan suara Tuhan. Bukan ditentukan atau disetir oleh sosial media atau televisi atau koran-koran atau berita-berita saudara. Kalau tidak, kita akan saudara dibawa terhuyung-huyung menuju tempat pembantaian. Kira-kira seolah begitu saudara.
Jadi Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa Pak Prabowo telah mengalami masa perapian di dalam hidupnya, yaitu masa pengasingan. Pasti dia terlibat di dalam itu. Apakah dia disengaja untuk, tanpa dia ketahui bahwa ini adalah untuk masuk agenda orang-orang tertentu? Tentu saja, baik itu dia di dalam pikiran, pasti dia secara tidak sengaja atau disengaja, pasti dia terlibat. Tetapi saudara, ingat, saya cuma bisa sampaikan apa yang kata Tuhan. Di luar daripada itu saya tidak bisa lewatin. Tuhan katakan dia seperti Musa yang pernah melakukan kesalahan. Tapi saudara, identitas heroiknya, kepahlawanannya, identitasnya sebagai bangsa Indonesia itu tidak pernah hilang. Ya, keprajuritannya sebagai seorang prajurit, saudara, mereka bersumpah. Mereka tahu itu apa arti sumpah. Seorang prajurit tentara yang sejati, mereka akan berpegang teguh kepada sumpah mereka. Sumpah mereka, janji mereka kepada bangsa mereka. Mereka tahu apa itu arti memberi diri ketika mereka memasuki sekolah tentara, sekolah kepolisian atau apa. Itu mereka disumpah. Disumpahnya itu sama seperti yang di Alkitab, saudara. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang tinggal di dalam aku. Saudara, Tuhan memberikan saya banyak informasi mengenai Bapak ini. Apa yang tadi saya tidak pandang dia, tidak memberikan perhatian lah maksudnya, gitu ya. Oleh karena berita-berita yang kedengar itu, sampai akhirnya Tuhan memberikan mimpi ini dan saya mulai mendengarkan apa kata Tuhan. Jadi Pak Prabowo telah melakukan suatu masa pemurnian, masa perapian, masa pengasingan, ya, untuk memurnikan dirinya sebagai pribadi, sebagai individu. Karena apa? Tuhan sudah punya rencana dalam hidupnya, sudah punya panggilan di dalam hidupnya bahwa dia akan menjadi presiden Indonesia. Untuk dia adalah memiliki seorang jiwa Musa, seorang jiwa deliverer, panggilan seorang deliverer, artinya pembebas suatu bangsa seperti Musa. Itu sudah ada di dalam roh, di dalam jiwa raga Bapak Prabowo. Dia mengerti identitas dia sebagai warga negara Indonesia, panggilan dia sebagai tentara. Karena saudara, saya akhirnya mulai memperhatikan. Saya tonton debat pertama gitu ya saudara. Saudara kalau mau tahu karakter, kepribadian, jati diri seseorang pemimpin, saudara jangan tonton pada waktu debat. Tonton mereka pada waktu mereka tenang. Tonton mereka pada waktu ada interview khusus, eksklusif interview. Jadi saudara, karena saya biasanya nggak nonton berita, kecuali memang ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan kepada saya, maka kadang-kadang di komputer saya tuh muncullah, saudara, di YouTube itu ya saudara, tontonan yang disajikan kepada kita, toh begitu, berdasarkan apa yang kita tonton gitu. Tiba-tiba saya melihat acara Mata Naswa, yaitu interview eksklusif dengan Bapak Prabowo. Nah, entah kenapa setelah mimpi ini akhirnya saya meluangkan waktu. Saya ini orang yang sibuk banget saudara, gak ada waktu tuh untuk nonton YouTube. Tapi pada hari itu saudara, saya benar-benar siapkan waktu gitu, duduk dia mendengarkan suara hati daripada Bapak Prabowo lewat interview Mata Naswa. Nah, nanti saya kasih linknya ya saudara di deskripsi apa yang saya tonton interviewnya. Nah saudara, setelah saya menonton interview eksklusif antara Mata Naswa Shihab ya dengan Bapak Prabowo, saya betul-betul mendengarkan pribadi dari seorang Bapak Prabowo dari hati yang dalam sebagai seorang Indonesia. Saudara, saya merasa amazed, merasa kagum, terheran-heran. Karena selama interview tersebut,
apa yang disampaikan beliau ya tentang hidupnya, panggilannya, interview, pertanyaan demi pertanyaan yang disampaikan oleh Sister Naswa gitu ya saudara, itu kok sejalan, kok sama isinya, jawabannya, isi hatinya Bapak ini, isi pikirannya, visinya, cara dia melihat tentang Indonesia, pandangannya tentang Indonesia, itu kok sama dengan isi nubuatan-nubuatan, pesan-pesan Tuhan yang selama ini saya sampaikan buat Indonesia, apalagi sejak tahun 2020. Di tahun 2020 ketika kita memasuki masa COVID, itu di lockdown ya di Amerika, saya ikut di lockdown di Amerika. Pada masa-masa lockdown saudara, saya menjadi viral. Nubuatan saya itu pernah menjadi viral di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia gitu saudara ya, di kalangan orang-orang Indonesia, tapi juga di kalangan Amerika juga untuk yang Inggrisnya, tapi paling banyak Indonesia. Nah, dari sejak itu saudara, saya mulai memberikan banyak perhatian untuk Indonesia dan melepaskan banyak nubuatan-nubuatan untuk Indonesia. Nah, pada masa itu saya akhirnya membuka sekolah doa yang namanya Sekolah Doa dan Kenabian. Nah, selama Sekolah Doa dan Kenabian itu berlangsung di hari Minggu juga, karena semua gereja-gereja di Indonesia juga di lockdown gitu ya saudara. Jadi saya juga ada ibadah tambahan. Jadi ibadah hari Minggu juga, ibadah online. Nah, pada masa ada juga ibadah revival, kebangunan rohani. Nah, pada waktu masa-masa kebangunan rohani, acara kebangunan rohani ini atau acara-acara biasa, itu saya banyak menyampaikan nubuatan-nubuatan tentang Indonesia. Nah, di saat saya sudah menerima nubuatan-nubuatan Indonesia itu saudara, waktu sejak saya sudah di Amerika, itu paling banyak itu bernubuat untuk Indonesia tuh, mendapatkan nubuatan-nubuatan Indonesia tuh mulai dari tahun 2012, 2013 saudara, waktu saya di Hawaii. Tentang apa yang Tuhan berikan kepada Indonesia. Di tahun 2012-an gitu ya, 2013-an, 2015 itu saya banyak nubuatan deh pokok Indonesia. Nubuatan yang Tuhan berikan kepada Indonesia itu adalah bahwa Tuhan akan mengangkat Indonesia sebagai suatu bangsa. Martabatnya akan diangkat. Bagaimana Tuhan mengangkat martabat Indonesia? Pertama-tama saudara, akan diangkat perekonomiannya Indonesia. Jadi Indonesia akan mengalami yang namanya pengangkatan ekonomi di antara bangsa-bangsa yang lain. Kalau dulu saudara GDP kita itu di bawah, mungkin ya saudara, di bawah 30 ke bawah. Tetapi kali ini saudara, GPT Indonesia itu sudah mencapai mungkin 14 di antara ranking 14 di antara bangsa-bangsa besar yang lainnya. Dulu Indonesia tuh bukan siapa-siapa. Sama seperti Cina bukan siapa-siapa. Tetapi India juga bukan siapa-siapa di antara bangsa-bangsa Eropa, ya, sebelumnya Korea, bangsa Jerman, Amerika, Jepang, saudara. Ini bangsa-bangsa yang dulu bangkit. India tuh nggak ada apa-apanya, bangsa yang katanya tuh sedang berkembang, artinya lagi sedang di bawah gitu, saudara ya. Bukan negara berkembang. Tapi Indonesia sekarang tuh menjadi negara berkembang. GDP kita itu naik, saudara. Nah, ini adalah nubuatan yang Tuhan berikan kepada Indonesia. Nah, ada lagi nubuatan tentang Indonesia yang Tuhan sampaikan, ya, pada ini 2015-an kalau tidak salah. Ini jauh sebelum COVID. Tuhan berikan begini nubuatan untuk Indonesia. Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Salah satu nubuatan yang Tuhan berikan kepada gereja di Indonesia adalah agar gereja di Indonesia itu jangan berdoa cuma gerejaku, penduduk bangsaku, negeriku. Enggak, sekarang gereja-gereja di Indonesia harus memiliki nation vision.
gereja-gereja harus mulai mengadopsi dan berdoa. Doa-doa kita jangan lagi tentang my nation. Doa kita jangan lagi tentang about my church. Sudah waktunya gereja-gereja di Indonesia tuh mulai berdoa buat bangsa-bangsa. Menjadi berkat menjangkau bangsa-bangsa. Ini adalah perintah Tuhan kepada gereja-gereja di Indonesia. Mulai mintalah kepadaku bangsa-bangsa, maka akan kuberikan kepadaku. Nah, saudara ingat, gereja itu adalah kepala. Jadi Tuhan selalu mendahului memulai segala sesuatu dengan gerejanya, dengan umatnya. Baru hal-hal yang natural tuh saudara mengikuti gitu. Jadi Tuhan katakan Indonesia itu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Wah, buktinya sekarang saudara, buktinya saya yang simpel aja yang saya bisa buktikan. Buktinya saya dikirim Tuhan dari Indonesia ke Amerika untuk menjadi berkat bagi bangsa ini, untuk memulihkan perjanjian dan membawa bangsa Amerika yang sedang jatuh ini kembali ke Tuhan, yang sedang menjauh dari Tuhan ini sekarang untuk dipulihkan kembali perjanjiannya kepada Tuhan, dibawa kembali. Dan itu dilakukan oleh seorang Indonesia. Nah saudara, ini berarti sudah digenapi Tuhan. Kita akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan puji Tuhan saya sudah melihat saudara ya, ini juga sedang digenapi. Saudara tahu, pada waktu Israel sedang perang, banyak bangsa-bangsa itu saudara sedang tidak mau pergi menjadi turis atau berdoa ke Israel. Tapi justru saudara, orang-orang turis-turis yang masih mau datang ke Indonesia ketika bangsa-bangsa lain tidak mau datang ke Israel, pada waktu perang setelah teroris tanggal 7 Oktober 2023 saudara, hanya orang-orang Indonesia yang masih mau datang ke Israel, ke Mesir, ke Jordan saudara, untuk memberkati bangsa ini. Indonesia tuh gak takut. Jadi saudara, saya terlalu percaya. Ingat ya, saudara, ini dimulai daripada anak-anak Tuhan. Barang siapa memberkati bangsa Israel akan diberkati kembali oleh Tuhan. Kita bangsa Indonesia paling banyak memberkati Israel saudara. Paling banyak dalam hal turis ya, dalam hal turisme ini, memberkati, berdoa buat bangsa Israel. Saudara, ketika orang-orang tidak berani datang, Indonesia masih datang untuk memberkati Israel. Masih datang ke Jordan, masih datang ke Israel di tengah-tengah peperangan. Saya bawa ini dalam doa, Tuhan ingat ya Tuhan untuk bangsaku, ingat bangsaku Tuhan. Karena Tuhan pada saat-saat firman-Mu berkata barang siapa memberkati bangsa Israel akan diberkati kembali. Tuhan, kalau bangsa kami pernah mengutuk, kalau pemerintah kami pernah mengutuk bangsa Israel, Tuhan aku berdiri atas bangsaku, minta ampun, minta ampun. Dan biarlah kami anak-anak Tuhan menjadi perwakilan dari bangsa Indonesia untuk memberkati bangsa Israel supaya kita diberkati. Ini saudara hukum di Alkitab. Orang-orang yang di pengikut Muslim saja tahu akan hal ini saudara. Muslim sejati ya saudara, yang Muslim sejati itu tahu akan hal ini. Barang siapa memberkati Israel akan diberkati. Karena kita ini keturunan Abraham semua, baik yang Muslim keturunan Ismail, baik yang Kristen keturunan Ismail, kita adalah keturunan Abraham. Dan Abraham itu orang Ibrani saudara, orang Ibrani. Dan anak Abraham itu saudara, ya Yakub, anak Abraham itu Ishak, Ishak melahirkan Yakub, Yakub melahirkan 12 anak. Saudara, kita satu bapak Abraham saudara. Nah, anak-anaknya si Ismail juga akan diberkati. Jadi saudara, kembali lagi, Tuhan katakan bahwa Indonesia akan menjadi rumah roti. Indonesia akan menjadi rumah kelimpahan. Saudara, kita tahu bahwa saat ini kita sedang memasuki, we are entering third world war. Kita sedang memasuki perang dunia ketiga. Ya, Rusia sudah mengatakan, wah kalau mereka macam-macam kita sudah siap untuk membom. Dan ini bukan bom biasa, saudara, ini bom nuklir. Rusia sudah mengancam kalau negara-negara kayak Amerika, British gitu, Jerman terus
ya negara-negara Eropa terus itu mempush gitu posisi Rusia dalam perang menghadapi Ukraina, saudara, maka ketika posisi mereka sudah terjepit, mereka katakan mereka akan melihat pemusnahan. Mereka bilang kalian akan melihat pemusnahan bom nuklir. Saudara, saya sudah mimpi banyak di dalam waktu saya di Hawaii bahwa akan terjadi yang namanya perang dunia ketiga yang melibatkan saudara Israel, Amerika, Inggris, Jerman, Rusia, Cina. Saudara, ini akan terlibat. Indonesia tidak. Maka Indonesia posisinya di mana? Indonesia pada waktu perang dunia ketiga ini terjadi, makanya kita penduduk Indonesia, presiden Indonesia, para pemimpin-pemimpin Indonesia siap siagalah, jagalah bordermu, border itu batas-batasmu, batas pemerintah, batas negeri kita, baik itu batas di udara, baik itu batas di tanah, baik itu batas di laut, maupun batas daripada cyber kita. Kita harus jagain, kita harus bangun dinding tembok penjagaan. Ekonomi kita juga, rohani kita juga, agama kita. Saudara tahu, tembok agama di negeri kita tuh sudah mau diporak-poranda, dihancur belahkan dengan cara diadu domba. Saudara, apa yang mereka lakukan di Timur Tengah saat ini, dan bagaimana saudara, itu Mesir diporak-poranda, Irak diporak-poranda, Syria diporak-poranda, Lebanon diporak-poranda. Saudara, ini adalah penguasa-penguasa dunia yang dulu saudara sebelum mereka memporak-poranda ini, si Timur Tengah ini, saudara, Middle Eastern, negara-negara Middle Eastern ini, itu uji cobanya dulu di Indonesia dulu pertama, tapi nggak tembus. Saudara, kenapa? Kenapa Indonesia nggak tembus? Ada dua yang membuat kenapa para elit global ini nggak bisa menembus Indonesia dari dulu. Pertama, itu adalah kekuatan doa di Indonesia. Jadi Indonesia itu adalah negara yang beragama, negara yang bertakut Tuhan. Walaupun kita berbeda agama, tetapi setidaknya kita mengakui akan adanya Tuhan yang atas bangsa kita. Dan kita dulu hidup bertoleransi, hidup saling menghormati. Nah, ini adalah jati diri bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan saudara, nah ini tidak dimiliki oleh banyak bangsa-bangsa di negeri-negeri yang lain. Indonesia memiliki keunikan tersendiri sebagai bangsa yang tidak dimiliki oleh bangsa yang lain. Yang kedua, apa yang membuat Indonesia tidak tembus di porak-poranda seperti di Timur Tengah sekarang, saudara? Yang kedua, yaitu Pancasilanya, Bhinneka Tunggal Ika-nya. Saudara, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, lambang kita saudara, moto kita Bhinneka Tunggal Ika, itu adalah dinding yang teguh, dinding perlindungan yang teguh yang akan melindungi bangsa kita Indonesia dari abad ke abad dan sampai ratusan tahun yang akan datang untuk anak-anak cucu kita, saudara. Ini adalah dua tembok perlindungan untuk NKRI bisa bertahan sebagai suatu bangsa yang berdiri sendiri, bangsa yang merdeka, bangsa yang bermartabat, bangsa yang kaya akan kekayaan alam, bangsa yang kaya akan budayanya, bangsa yang kaya akan toleransi satu dengan yang lain, bangsa yang bermartabat, bangsa yang beragama. Saudara, ini adalah identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Dan kita harus jaga, kita harus pelihara. Karena para elit-elit dunia, elit global akan berusaha untuk menghancurkan bangsa kita. Untuk apa? Merebut kekayaan kita, menghancurkan kesatuan kesehatian, menghancurkan keragaman kita, menghancurkan budaya kita yang kaya, akan berusaha menghancurkan dan memiskinkan kita, saudara, menjadi apa? Menjadi berhamba lagi. Ingat, cukup sudah 400 tahun kita dijajah.
bangsa Israel saja saudara, hidup kita ini sama seperti bangsa Israel loh. Bangsa Israel itu dijajah 400 tahun di Mesir, lalu dibebaskan Tuhan. Jadi saudara, Indonesia ini saat ini secara rohani di alam roh, Tuhan itu sedang ingin membebaskan kita Indonesia, dibebaskan dari hidup lama kita, dari Mesir kita, yaitu bangsa yang dijajah oleh apa saudara? Para elit-elit global. Lewat apa? Kekayaan Irian Jaya kita, kekayaan emas di Irian Jaya kita sudah diambil puluhan tahun saudara. Kekayaan alam kita banyak yang sudah diambil oleh orang-orang luar. Saudara, ini adalah waktunya untuk kita fight, untuk kita berdiri, untuk kita bebas, untuk kita berkata kepada para elit global ini, let my people go. Biarkan kita sebagai orang Indonesia yang sudah dilahirkan Tuhan menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang beragama, bangsa yang bertoleransi, bangsa yang saling mengasihi, saling berbagi. Itulah jati negara, jati diri kita. Saya sampai saat ini sebagai bangsa yang sering berbagi, saya itu sering bagi-bagi makanan saudara ke tetangga-tetangga saya. Karena apa? Saya bawa jati diri saya sebagai Indonesia. Lagi-lagi saya bilang, oh inilah hidup kami orang Indonesia. Kami suka bagi-bagi makanan. Kalau ada perayaan, kalau ada acara. Dan itu tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa luar, saudara. Mungkin bangsa-bangsa Timur Tengah mungkin kali ya, begitu saudara. Ada kemiripan, begitu. Nah, saudara lihat bagaimana para elit global ini ingin ya menghancurkan ketoleransi beragama di tempat kita, menggunakan agama untuk mengadu domba. Ini saudara sudah pattern. Lihat apa yang terjadi di Syria, lihat apa yang terjadi di Mesir, lihat apa yang terjadi di Irak. Hancur satu negara hanya menggunakan agama, saudara. Lihat apa yang terjadi di Turki, lihat apa yang terjadi saudara di negara-negara Timur Tengah yang saat ini saudara sudah dihancurkan ya keutuhan mereka yang sudah mereka pegang selama berabad-abad toleransi. Saudara, kita mesti paham, kita mesti cerdas dalam berpikir. Orang Indonesia itu bukan orang-orang bodoh lagi. Kita anak-anak muda, tolong bangkit, jaga bangsamu. Kita kepada para orang tua, kepada pemimpin-pemimpin negara, jangan menjadi pemimpin yang egois. Jangan menjadi pemimpin yang menjual rakyatmu sendiri, menjual darah rakyatmu sendiri. Jangan menjual anakmu sendiri, karena kalau engkau menjual bangsamu saat ini, dengan engkau memberikan Indonesia dijajah secara politik, secara agama dari luar, menggunakan agama, dan membuat Indonesia semakin tertekan, semakin miskin. Lihat kesehatan kita saja, kita harus dipaksa, harus vaksin ini, harus vaksin itu, pakai ini, pakai itu. Kesehatan kita saudara udah dijajah oleh apa saudara? Para elit-elit global dengan nama kesehatan. Kita bangsa Indonesia saudara harus bisa membuat vaksin sendiri, harus bisa membuat makanan beras kita sendiri, masak kita saudara. Masakan kita punya tanah yang banyak, yang subur. Kayu aja menjadi tanaman saudara. Kayu aja bisa menjadi tanaman. Tapi sekarang kita harus impor beras dari Cina, mengimpor beras dari luar. Mending berasnya itu saudara beras beneran. Ini beras telur palsu. Ini meracuni anak negara sendiri. Oleh karena itu saya menghimbau kepada menteri-menteri yang memiliki otoritas, yang ditugaskan Tuhan di kursi pemerintahanmu ini, untuk mensejahterakan rakyatmu, bukan mensejahterakan dirimu dan keluargamu. Suatu saat engkau akan mati juga. Karena usia kita di bumi ini cuma
cuma 70-80. Kalau Tuhan bilang itu kalau hidup kita lama, kasih karunia Tuhan bisa 80. Hidup kita terbatas. Setelah kita mati ada lagi kehidupan berikutnya. Nah saudara, kalau saudara tidak melakukan tugasmu, sebab yang mengangkat engkau di atas kursi pemerintahan, yang memilih adalah rakyat, yang mendudukkan adalah Tuhan. Jadi suatu saat engkau akan mati juga. Dan Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepadamu atas jabatan, atas tugas, atas otoritas, tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan kepada engkau, tetapi engkau menjualnya. Engkau menggunakannya untuk nafsumu sendiri. Engkau menggunakannya untuk kepentingan dirimu sendiri dan kepentingan golonganmu sendiri. Jangan heran kalau nanti engkau temukan dirimu di neraka. Jadi saya minta seruan, saya himbau, saya serukan kepada pemerintah-pemerintah Indonesia yang saat ini memerintah, siapapun Anda. Sudah waktunya saudara itu harus, bapak-bapak, ibu-ibu yang mewakili suara rakyat, bangkitlah, lindungi rakyatmu. Bangkitlah sebagai seorang pahlawan Indonesia yang sejati seperti Bapak Prabowo. Saudara, kerajaan Allah, kerajaan Tuhan itu diikat oleh sebuah perjanjian. Covenant namanya. Ya, kerajaan itu diikat oleh sebuah perjanjian. Tuhan Yesus saja atau Bapak Elohim atau Allah, saudara, itu saudara mengikat atau menentukan atau membangun kerajaannya dengan sebuah perjanjian. Ingat pada waktu dia mengikat perjanjian dengan Abraham, mengikat perjanjian dengan Ismail, Tuhan Allah mengikat perjanjian dengan Nuh, saudara. Ya, jadi Tuhan mengikat dirinya dengan perjanjian. Jadi suatu covenant atau perjanjian atau suatu sumpah adalah suatu hal yang sakral. Ya, Tuhan tuh makanya segala bentuk perjanjian, baik itu perjanjian perkawinan, perjanjian antar bangsa, perjanjian antar umat, perjanjian bisnis, saudara, apapun itu persetujuan 2-3 orang disepakati bersama itu mengikat di surga. Karena kerajaan surga itu, saudara, yang mengikat itu adalah perjanjian covenant namanya. Jadi saudara, ketika seseorang ya dia menjadi presiden, seseorang menjadi tentara, seseorang menjadi polisi, menjadi menteri, mereka harus disumpah berdasarkan kepercayaan mereka masing-masing. Dia mendeklarasikan janjinya, sumpahnya di hadapan rakyat, di hadapan 2-3 orang pemimpinnya, di hadapan Tuhan. Semua perjanjian ini yang disebut perjanjian atau covenant, ini mengikat dan sakral. Jadi orang-orang yang memelihara perjanjian, menjaga covenantnya, dan menepati covenantnya, mereka adalah orang-orang yang mengerti tentang prinsip surga. Mereka adalah orang-orang yang mengerti bagaimana kerajaan surga itu berfungsi. Nah, saya kaget, cukup kaget, karena yang saya tahu Bapak Prabowo itu, ya saudara ya, bukan orang Kristen. Tapi bahasa-bahasa dia itu banyak, saudara, semua yang Alkitabiah. Nah saudara, waktu dia berkata begini, saya itu sebagai seorang militer, seorang prajurit, kita itu waktu kita memasukkan diri untuk ikut kelas sekolah, kira-kira begitu ya saudara, mungkin gak percis. Kira-kira saya tangkap dengan bahasa, saya konklusikan dengan bahasa saya sendiri. Ketika saya menjadi prajurit, itu kita disumpah. Sumpah kita itu adalah bahwa kita mengabdi kepada rakyat, kita menjadi abdi rakyat, kita mengabdi kepada bangsa ini. Hidup kita itu bukannya untuk kita lagi. Hidup kita itu sekarang tuh untuk rakyat, untuk bangsa. Saudara, saya belum pernah dengar satu orang pun orang Indonesia yang duduk di kursi pemerintahan. Mohon maaf ya, ini kebetulan saja kali ya, saya memang belum pernah dengar. Tapi saudara, saya belum pernah dengar
ada satu orang pemimpin di Indonesia yang pernah menyinggung soal covenant, soal perjanjian, soal sumpah. Dan dia betul-betul mengikat itu. Nah, ini yang saya lihat kehebatan seorang calon pemimpin. Jadi seorang pemimpin yang benar, seorang pemimpin yang baik, saudara lihat dia punya integritas akan janji. Dia bisa nggak memegang janjinya? Dia mengerti nggak prinsip apa itu sumpah, apa itu janji? Makanya saudara, banyak orang yang sudah disumpah jadi menteri, sumpah jadi anggota MPR, DPR, jadi presiden, wakil presiden. Saudara, nggak di mana-mana di seluruh dunia. Saya nggak cuma bicara Indonesia. Tapi saudara, inilah waktu mereka itu disumpah, itu sakral. Jadi kalau saudara ini nggak takut Tuhan, sekarang saudara harus takut Tuhan. Karena ketika saudara disumpah, itu mengikatmu. Ketika engkau melanggar, melakukan sesuatu di luar daripada jalur sumpahmu itu, yang kau sumpahkan itu, saudara, itu mendatangkan kutuk untuk dirimu, kepada keluargamu, sampai 10 keturunan. Karena pelanggaran sumpah, pelanggaran covenant, breaking covenant, itu mendatangkan kutuk. Jadi ini suatu teguran. Ini ada suatu peringatan kepada buat kita para pemimpin-pemimpin, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, pemimpin-pemimpin rakyat di pemerintahan. Jaga sumpahmu, pegang sumpahmu. Jangan sembarangan bersumpah kalau engkau tidak melakukannya. Karena engkau mendatangkan kutuk bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk anak-anakmu. Tetapi bukan itu saja, saudara. Kepada bangsa juga kutuknya pun tiba. Saudara, terlalu banyak kalau saya bicara sekarang. Tapi saya akan bicara nggak soal Amerika dulu. Saya akan bicara soal Indonesia.